waktu itu? Waktu itu pada umumnya warga transmigrasi itu adalah persiapan untuk melakukan itu penggarapan lahan yang telah diberikan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda siang ini ada beberapa banyak NBM Channel New Generation. Sebelum warga transmigrasi itu berhasil untuk menggarap lahan dan berusaha untuk menanam, yaitu kita masih dijamin, warga transmigrasi itu masih dijamin untuk kebutuhan makan sehari-hari itu masih dijamin oleh pemerintah. Oh iya, seperti itu Pak ya. Jadi memang difokuskan untuk pendatang yang didatangkan transmigrasi dari berbagai daerah ini untuk memajukan dulu lahan garap yang telah diberikan sama pemerintah waktu itu ya Pak ya. Jadi seperti itu. Terus untuk ini Pak, fasilitas misalnya kesehatan waktu itu, misalnya ada warga yang sakit atau gimana, itu sudah ada yang dituju mungkin puskesmas atau mungkin mantri ya Pak kalau zaman dulu ya Pak ya. Itu sudah ada atau belum Pak waktu itu? Jadi orang transmigrasi datang itu berbagai macam sarana dan keperluan sudah disiapkan oleh pemerintah, termasuk pusban atau posyandu desa, bahkan sarana dan prasarana tempat ibadah pun semua umat yang ada itu juga sudah disiapkan, termasuk seperti masjid, pura, gereja lain dan sebagainya itu sudah ada semua, walaupun dalam keadaan sederhana. Oh iya Pak. Oke, untuk ini Pak, nanti kan di Desa Bangunrejo yang seperti kita lihat sekarang kan sudah terbagi menjadi beberapa blok. Itu apakah memang dari dulu sudah dibagi-bagi bloknya atau belum Pak? Belum. Jadi awalnya warga transmigrasi itu mulai dari diberangkatkan dari Jawa hingga ditempatkan di sini itu semua masih atas nama itu Teluk Dalam L3. L3 namanya Pak, masih Pak ya, belum ada pembagian blok-blok ya Pak ya, gitu ya. Ya, jadi masih dalam satu lokasi yang bernama lokasi 3 lokasi Teluk Dalam L3. Ya. Jadi untuk kakak sendiri waktu itu Pak, setelah datang tahap pertama, kedua dan ketiga itu Bapak masih ingat nggak mungkin jumlahnya berapa gitu Pak? Jumlah warganya, kepala keluarga. Jadi warga transmigrasi yang didatangkan ke sini semuanya jumlahnya 547 kakak. 547 kakak ya. Waktu itu Pak ya, lumayan banyak juga ya Pak ya. Ya. Jadi otomatis mungkin langsung rame ya Pak ya suasananya ya. Jadi untuk apa istilahnya mata pencaharian tadi tetap difokuskan sama pemerintah untuk menggarap lahan pertanian yang sudah disiapkan dengan segala fasilitas yang sudah disiapkan sama pemerintah, termasuk rumah ibadah, terus pelayanan kesehatan juga ya Pak ya. Iya. Oke, mungkin saya ke Pak Jan lagi ya Pak Jan ya. Jadi untuk Pak Jan sendiri, karena Pak Jan juga termasuk yang cikal bakal ya di Bangunrejo ini, atau bisa dikatakan walaupun beliau dulu awalnya di SP ya Pak ya, di SP terus kemudian ke L3 ini. Kenapa bisa ini Pak, bisa rolling ke atau pindah ke L3 itu, atau keinginan sendiri atau mungkin karena ada program dari pemerintah untuk ke L3 sini Pak? Itu begini, saya dari L pindah ke sini, saya tuh keluarga saya kumpul di L3, termasuk orang tua saya di L3. Jadi di sana itu saya sendirian, untuk keluarga itu sendirian. Jadi saya lari ke L3 mencari keluarga. Ya, jadi diperbolehkan aja Pak ya, misalnya akhirnya pindah ke L3 untuk menetap di sini. Terus untuk ini Pak Jan, waktu itu kan infrastruktur atau jalan ya Pak ya, akses jalan dari antara Bangunrejo ke Samarinda ataupun ke daerah-daerah yang atas itu kan, setahu saya mungkin kalau saya kalau itu dulu memang sudah ada jalannya, pemerintah yang bikinkan, cuma itu belum dibatu, belum di aspal.